Oke, pernah kepikiran nggak gimana kalau sampah pertanian yang biasanya cuma dibuang gitu aja, ternyata bisa jadi bahan bakar buat mobil kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas keajaiban sains yang bisa mengubah sisa panen jadi bahan bakar, sebuah proses yang benar-benar bisa mengubah masa depan energi kita. Kita semua tahu kan, cadangan minyak bumi makin menipis, dan dampak perubahan iklim juga makin terasa. Ini jadi tantangan besar buat dunia. Gimana caranya kita bisa tetap maju, tapi dengan cara yang berkelanjutan? Nah, tantangan inilah yang akhirnya memicu semacam perlombaan global untuk menemukan bahan bakar bersih, sebuah alternatif yang bisa melepaskan kita dari ketergantungan pada energi fosil. Di antara banyak banget pilihan, ada satu solusi yang benar-benar menonjol, bioetanol. Dan ini bukan lagi sekedar konsep loh, tapi sudah jadi teknologi nyata yang terus dikembangkan di seluruh dunia. Dampaknya bukan main-main. Penelitian menunjukkan kalau bioetanol itu bisa memangkas emisi gas rumah kaca sampai 75% dibandingkan bensin biasa. Coba bayangin deh, ini tuh langkah yang besar banget dalam perjuangan kita melawan perubahan iklim. Tapi ternyata perjalanan menuju bioetanol ini nggak semulus itu. Evolusinya justru dimulai dari sebuah pertanyaan etis yang sangat mendasar. Kita harus pilih mana, antara makanan atau bahan bakar. Jadi gini, pada awalnya para ilmuwan itu membuat bioetanol dari apa yang kita makan. Tanaman kayak jagung, tebu, dan gandum yang kaya akan gula diubah jadi bahan bakar. Prosesnya sih memang efisien, tapi malah menciptakan masalah baru. Nah, ini dia inti masalahnya. Kalau kita pakai tanaman pangan buat bahan bakar, artinya kita mengambil sumber daya dari pasokan makanan dunia. Ini jelas dianggap nggak etis dan memicu perdebatan sengit soal prioritas. Mending isi perut atau isi tangki? Disinilah titik baliknya. Para ilmuwan akhirnya beralih dari tanaman pangan ke limbah pertanian buat menciptakan bioetanol generasi kedua. Sumber daya ini melimpah, murah, dan yang paling penting, nggak bersaing sama pasokan makanan kita. Ini lompatan besar menuju keberlanjutan yang sesungguhnya. Jadi, limbah ini isinya apa sih sebenarnya? Sebutannya itu biomasa lignoselulosa. Gampangnya gini deh, ada selulosa dan hemiselulosa, dua-duanya ini adalah gula kompleks yang kita incar. Masalahnya, mereka berdua itu terikat oleh lignin, semacam lem super kuat dari alam. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh anggap lignoselulosa itu kayak beton bertulang versi alam. Selulosa dan hemiselulosa itu adalah gula yang kita mau. Tapi mereka terkunci rapat oleh lignin yang keras banget. Nah, membongkarnya ini jadi tantangan rekayasa yang luar biasa. Nah, disinilah proses rekayasa yang sesungguhnya dimulai. Yuk kita intip gimana para ilmuwan di kilang hayati membongkar struktur tangguh ini buat melepaskan energi yang ada di dalamnya. Prosesnya itu bisa kita bagi jadi 3 tahap utama. Pertama, praperlakuan, ini buat menghancurkan struktur ligninnya. Kedua, hidrolisis. Di tahap ini, enzim khusus memecah selulosa dan hemiselulosa jadi gula sederhana. Dan yang terakhir, fermentasi, di mana ragi mengubah gula itu jadi bioetanol. 3 langkah tadi kedengarannya simple ya, tapi kenyataannya bisa lambat dan mahal. Jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya proses ini jadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien? Ini adalah perlombaan global untuk efisiensi. Para peneliti pun mencoba beberapa pendekatan. Ada yang namanya SSH, yang melakukan setiap langkah satu persatu. Hasilnya sih bagus, tapi lambat. Terus ada SSF yang menggabungkan 2 langkah biar hemat waktu, tapi masalahnya suhu optimalnya beda. Ada juga SSCF, versi yang lebih canggih. Tapi terobosan yang kebenarnya datang dari strategi berikutnya. Inilah dia, CBP atau Consolidated Bioprocessing. Ini sering banget dianggap sebagai cawan suci dalam produksi bioetanol. Coba bayangin, cuma butuh 1 mikroorganisme super yang bisa melakukan ketiga langkah. Produksi enzim, pemecahan gula, dan fermentasi sekaligus dalam satu reaktor. Ini jelas menyederhanakan prosesnya dan memangkas biaya secara drastis. Dan ini bukan cuma teori loh. Sebuah studi berhasil menghasilkan 11,1 gram etanol per liter langsung dari tongkol jagung. Angkanya mungkin kedengaran kecil, tapi pencapaian ini didapat menggunakan strategi CBP tanpa perlu menambahkan enzim mahal dari luar. Ini bukti nyata kalau proses all-in-one ini benar-benar bisa bekerja. Oke, bioetanol dari limbah itu kan masa kini ya. Tapi gimana dengan masa depan?
Yuk kita intip sedikit apa yang menanti di ujung sana, di cakrawala energi terbarukan. Generasi ketiga beralih ke alga yang bisa tumbuh super cepat dan gak butuh lahan pertanian. Generasi keempat melangkah lebih jauh lagi dengan merekayasa alga secara genetik biar makin efisien dan bahkan bisa menangkap karbon dioksida. Dan visi untuk generasi kelima, tanaman yang dari awal memang dirancang khusus untuk menjadi bahan bakar yang sempurna. Tentu saja, semua inovasi ini kan perlu diukur keberhasilannya. Nah, disinilah kromatografi gas atau GC berperan. Anggap saja ini sebagai pemeriksa kualitas super canggih yang memastikan setiap tetes bioetanol yang dihasilkan itu benar-benar murni dan efisien. Ini semua membawa kita pada sebuah pemikiran yang luar biasa. Dengan kemajuan rekayasa genetika, mungkinkah suatu hari nanti kita benar-benar bisa menanam bahan bakar kita sama seperti kita menanam pangan? Sepertinya masa depan energi mungkin jauh lebih hijau dari yang pernah kita bayangkan.